Para yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dalam program Parani, Papeda Rohani. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, semua karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami dengan hikmat-Mu, dengan pengertian-Mu Tuhan, sehingga apapun yang hamba akan sampaikan, kami dapat mengerti dan terlebih lagi kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik sahabat para yang dikasih Tuhan, ayat Tuhan buat kita di pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai Yosua 24 ayat 33 dengan judul Memilih untuk Melayani Tuhan. Sahabat Parani, menyembah dan melayani Tuhan adalah jalan menuju kehidupan yang memuaskan. Jadi, jangan sia-siakan hidup Anda mengejar dewa palsu. Seperti yang ditulis oleh Santo Cyprian, apapun yang disukai manusia yang lebih daripada manusia menyukai Tuhan, maka ia telah membuat Tuhan bagi dirinya sendiri. Dan dikatakan bahwa dewa palsu. Banyak dewa lain pada hari-hari ini. Mungkin yang paling umum dapat disimpulkan dengan 3 hal, yaitu uang, wanita atau seks, dan kekuasaan. Dalam Yosua 23 ayat 1, Israel telah menikmati periode istirahat yang panjang setelah seluruh pencobaan yang mereka alami di padang gurun. Dan Yosua telah tua dan lanjut umur. Di akhir hayatnya, dia memanggil semua orang bersama-sama dan berbicara kepada mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus memilih bagaimana menghabiskan sisa hidup mereka. Yosua mengingatkan mereka tentang segala sesuatu yang telah dilakukan Allah bagi mereka dan semua cara di mana Dia telah memberkati mereka. Sekarang, Yosua mendesak mereka untuk menyembah Tuhan Allah mereka dalam komitmen yang total. Sahabat Parani dikasih Tuhan, sebagai respon terhadap semua yang telah Tuhan lakukan untuk kita semua, kita juga layak bertekun mengasihi Tuhan untuk menyembah dan melayaninya. Yosua berkata kepada bangsa Israel, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Dia memberikan pilihan kepada dewa palsu, atau dewa nenek moyang mereka, atau dewa yang dari orang-orang yang kita lakukan, atau Allah Israel yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Para dewa dari orang-orang yang ditaklukkan diakui sebagai hal yang dipikirkan modern dan ilmiah bagi pemikiran mereka. Dengan hal yang mereka bisa lakukan atas pertanian, kesuburan, dan seks pada masa itu. Orang-orang Kanaan merasa diri mereka secara intelektual dan budaya jauh di depan orang Israel. Tetapi Yosua menekankan kekurangan dewa-dewa lain sebagai oposisi atau berlawanan dari kebaikan dan kuasa Allah. Sesuatu yang di dalam dunia tidak akan bisa disamakan dengan kuasa Allah atau sesuatu yang dari Allah. Karena kebaikan dari Allah adalah hal yang benar dan mutlak bagi kita orang percaya. Jadi kita semua harus membuat pilihan. Kita tidak dapat mengalir begitu saja. Banyak orang hanyut menjalani hidup mereka, tetapi tidak pernah membuat keputusan, bertobat, atau sadar. Yosua seperti semua pemimpin yang baik, memimpin dengan memberikan teladan. Dia membuat pilihan pribadi yang disengaja untuk menyembah dan melayani Tuhan. Dia berkata, "Tetapi aku dan sesi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Di dalam ayatnya yang ke-15. Dan orang-orang menjawab, "Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Yosua berkata, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Sebagai hasilnya, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Sementara Yosua dan para tua-tua dilatih oleh dia untuk memimpin Israel, dan Israel melayani Tuhan. Jadi kuncinya adalah kepemimpinan yang telah dilakukan oleh Yosua dan para tua-tua yang dapat mengajarkan kepada bangsa Israel
turun-temurun. Yosua memanggil orang-orang itu untuk bertobat dan beriman. Dan ada dua hal yang dituntut Tuhan. Yang pertama adalah pertobatan. Dalam ayatnya ke-23a, jauhkanlah Allah asing, singkirkan barang-barang yang buruk, singkirkan hal-hal kebiasaan buruk kita, singkirkan hal-hal sesuatu yang di luar dari perintah Tuhan, singkirkan hal-hal yang hanya menyenangkan dunia atau kedagingan. Yang kedua adalah iman. Condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Letakkan seluruh hidupmu ke tangan Tuhan. Saya percaya ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan, maka Tuhan akan merancangkan segala sesuatu yang benar. Tuhan akan merancangkan damai sejahtera. Sekalipun manusia membuat hal-hal yang menyusahkan kita, merancang kejahatan bagi kita, tetapi Tuhan akan mengubahnya menjadi damai sejahtera, menjadi suatu hal yang baik bagi kebaikan kita. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Biarlah segala kebenarannya menguatkan kita menjalani aktivitas kita di hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik dan setia, terima kasih. Kami memilih untuk menyerahkan hati kami kepadamu. Bantu kami untuk membuat pilihan yang baik dalam hidup kami, untuk bertobat dan terus beriman pada Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih sahabat Parani telah menyaksikan renungan di hari ini. Kita akan berjumpa di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam sehati.